Dan pemirsa remaja tidak terkecuali yang tengah menuntut ilmu di pesantren atau santri atau mungkin yang dengan sistem asrama atau juga boarding house ya, ini kerap menjadi korban maupun pelaku kekerasan itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya bagaimana ya untuk mencegah kekerasan sejenis ini supaya tidak lagi terulang ke depannya? Kita akan bahas hari ini pemirsa pagi ini bersama psikolog remaja ada Mbak Joyce Manurung. Mbak Joyce, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi secara langsung melalui telepon interaktif di nomor 0215839910. Anda bisa lihat di layar kaca. Nanti Anda bisa tanyakan langsung pada psikolog remaja khusus untuk kasus ini. Baik, nanti kita akan berikan kesempatan bagi Anda. Namun Mbak Joyce, kalau kita melihat tadi Mbak Joyce sampai geleng-geleng kepala, miris begitu ya. Sedih ya sebenarnya ya kalau dilihat. Usia remaja ini kan sebenarnya usia persiapan untuk masuk ke dewasa. Ada proses belajar yang seharusnya dijalani. Tapi ketika berakhir dengan kriminalitas, artinya belajarnya kan selesai di situ. Gitu. Tapi kalau kita perhatikan ya, kekerasan itu tidak muncul begitu saja. Tidak sesederhana bahwa ketika seseorang dibangunkan tidur, bahwa dia akan langsung bereaksi begitu agresifnya. Ada banyak faktor yang bisa melatar belakangi perilaku agresif. Di psikologi sendiri kita mengenal namanya conduct disorder. Jadi perilaku-perilaku kekerasan yang dimunculkan oleh anak-anak di bawah 18 tahun. Dan ini berkaitan pertama dengan nuansa impulsivitas. Impulsnya itu lepas tanpa kendali. Memang harus diakui usia remaja ini tingkat kontrol impulsnya belum matang. Itu harus diakui. Tapi bagaimana itu bisa diajarkan di rumah itu jadi satu hal penting. Nah ini kita nggak tahu ya. Ini kan di asrama. Betul. Atau di pesantren. Pesantren, boarding house. Pasti kan di rumah kan adalah proses belajar awal. Katakanlah dia di asrama atau dimanapun belajarnya 2-3 tahun. Tapi hidup sebelumnya kan di rumah. Bagaimana dia diajarkan untuk tidak sesuka-suka hatinya. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau nggak dapat dia bisa tantrum. Dan tantrum ini dinormalisasi. Karena orang tuanya malas gitu atau capek mendengar tantrumnya. Dipenuhi kebutuhannya. Nah Mbak Joyce, itu yang bikin kita gagal paham itu. Karena kan orang tua mungkin berpikir, karena tantrum, karena susah diatur, ya udah dia masukin ke pesantren. Diharapkan mendapatkan nilai kedisiplinan, moral, tata krama. Tapi ini berarti kalau hubungannya dengan itu korelasinya gimana? Nah, pendidikan itu tidak sekedar dia didudukkan di sebuah institusi dan diberikan prinsip-prinsip normatif, itu sifatnya kognitif. Tapi pembentukan kendali diri, kematangan emosi, itu harus melalui latihan. Dan umurnya nggak bisa dalam hitungan minggu, bulan gitu. Barangkali mereka dititipkan di pesantren misalnya 1 bulan. Apakah menjamin mampu gitu membentuk sebuah habitual baru dalam mengendalikan impulsnya? Kan tidak sesederhana itu. Tapi ketika di rumah, dia melihat situasi sekitarnya. Tadi saya katakan soal normalisasi tantrum. Yang kedua, dia melihat di rumah itu kata-kata kasar biasa. Perilaku kekerasan, membentak, memaki, banting pintu, itu biasa. Sehingga anak belajar bahwa itu mekanisme menyelesaikan persoalan. Kalau saya nggak nyaman, mekanismenya tunjukkan saja dengan cara itu. Tapi apakah kekerasan itu jadi salah satu bentuk impulsivitas yang bisa saja dimunculkan oleh remaja? Ada 2 poinnya, impulsif dan agresivitas. Nah 2 ini kalau nggak dikelola, dia makin lama makin subur. Karena itu insting manusia. Manusia itu kan nggak ada yang senang dikontrol. Kalau dia punya keinginan pengennya dipuaskan, itu sifat dasar manusia. Nah, dari anak-anak kan itu dibantu untuk dikelola, diajarkan ya. Kalau dia ingin sesuatu, nunggu misalnya. Kalau dia mau dapat nilai bagus, harus belajar. Kalau dia diganggu temannya, dia ngomong baik-baik dan sebagainya. Ini namanya empati. Empati itu nggak lahir apa adanya sejak bayi, nggak bisa. Tidak tiba-tiba juga nggak ya? Bisa, nggak turunan gitu. Baik, ya. Mbak Joyce, jadi ada penelpon Iqbal. Ini ada Ria dari Tangerang. Selamat pagi Mbak Ria. Silakan Via, ya? Mbak Via ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Via. Mbak Via. Boleh disampaikan pertanyaannya terkait hal ini Mbak Via?
Ya, halo, selamat pagi. Sebelumnya saya ingin berkomentar dulu mengenai kasus ini. Saya miris dan ikut sedih ya, karena remaja itu ternyata bisa menjadi pelaku dan juga korban kekerasan gitu. Yang dimana dua-duanya itu sebenarnya kan tidak diuntungkan. Untuk korban mendapatkan masalah mental dan untuk pelaku bisa mendapatkan hukuman bahkan pidana. Kebetulan saya memiliki adik yang sedang bersekolah di pondok pesantren. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara meyakinkan mereka, para remaja atau anak-anak ini, untuk tidak melakukan kekerasan karena hal ini sebenarnya sama sekali tidak boleh dilakukan gitu. Terima kasih. Bagaimana caranya, Mbak? Ada 2 poin, literasi dan edukasi. Jadi edukasi dimulai dari rumah. Bagaimana orang tua membangun komunikasi secara intens. Anak itu diajak ngobrol gitu ya setiap hari bahwa menyayangi orang lain itu hal yang paling utama. Tidak ada atau tidak boleh bullying. Bullying itu kekerasan kan. Tidak boleh adanya misalnya penindasan dan sebagainya. Itu kalau kita tuh sosialisasi ya kalau di perusahaan, untuk anak itu didengungkan setiap hari. Jadi anak tahu. Lalu yang kedua adalah role model dari orang tua. Itu edukasi. Teladan yang Betul. lagi-lagi. Orang tua bicara dengan nada seperti apa? Pilihan katanya, bahasa verbal dan non-verbalnya seperti apa? Dan orang tua tidak menunjukkan sikap misalnya berantem di depan anak. Sehingga anak tidak menganggap itu sebuah mekanisme. Baik. Lalu edukasi sekolah. Sekolah Harus menerapkan prinsip anti-bullying. Itu dari sana awal mulanya. Jadi butuh sinergi berbagai pihak untuk Betul, memberikan teladan betul. dan sosialisasi secara terus-menerus ya. Betul. Kita ada penelpon lagi, Baik, Mbak baik. Joyce. Ternyata banyak yang tertarik dengan isu ini. Ada Pak Indra di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Saya tidak tahu Pak atau Mas. Selamat pagi Mas Indra. Silakan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Iqbal dan Ibu psikolog ya. Ya, silakan Pak. Ya, saya dempel banget sama Ibu psikolognya yang menyatakan bahwa anak-anak itu tidak kita salahkan belajar di sekolah tapi dari orang tua dan keluarganya. Kadang-kadang kan kalau terjadi anaknya sekolah berantem atau segala macam dia menyalahkan guru, ngapain aja kalian? Ngapain aja sekolah? Padahal anak itu dilahirkan oleh kedua orang tuanya, dididik oleh kedua orang tuanya di rumah. Bagaimana dia mendidik anaknya dari awal, dan kata-kata psikolog tadi itu berantem di depan anak, ngomong-ngomong kasar. Jadi anak ini di rumah tidak bisa menyalurkan kekasarannya, dia akan menyalurkan di sekolah dengan teman-temannya. Oke. Kenapa? Baik, terima kasih Mas Indra. Terima kasih. Dengan poin orang tua harus menjadi teladan. Betul, tapi kan ini berarti kembali lagi ke sekolah ya. Jadi bagaimana teman-temannya, kemudian guru-gurunya. Nah, Iya. tapi lagi, kalau masuk ke pondok pesantren, berarti kan ada nilai-nilai agama juga ya yang dimasukkan di Harusnya. dalam edukasinya Prinsip itu. normatifnya harusnya kuat. Pada saat tadi Mbak Joyce menyebutkan kasih sayang, agama juga mengajarkan hal yang sama. Bagaimana pendidikan agama ternyata tidak bisa mencegah yang namanya kekerasan terjadi? Pendidikan dalam konteks ini kan sifatnya kognisi, dalam kognisi, jadi kognitif. Kognitif itu kita sekedar tahu, paham. Nah, kalau kita lihat perilaku ini, dia tidak hanya sebatas kognitif. Dia tidak hanya sebatas tahu, saya tahu loh nggak boleh mukul teman saya. Saya tahu loh tidak boleh nyiram air keras sama teman saya. Tapi bagaimana saya mengendalikan dorongan untuk tidak mukul, itu lain persoalan. Tidak sepenuhnya pendidikan kognitif itu mampu menahan atau mengelola dorongan-dorongan, impulsivitas atau agresivitas seseorang. Itu semua hanya bisa dilakukan melalui latihan. Dan banyak pihak yang harus berperan, termasuk peers, teman bermain. Jadi remaja ini kan sekarang di usia-usia seperti belasan tahun, fokus mereka itu bukan pada orang tua, bukan pada guru. Yang mereka elu-elukan itu bukan figur otoritas, tapi temannya. Mana yang paling jago, itu yang paling dilirik, paling dicontoh. Pengen seperti dia, jago berantem, jago mukulin orang. Itu menurut mereka tanda kutip nih,
Keren. Keren, definisi cool Betul. menurut mereka. Kalau mereka masuk dalam komunitas itu, mereka dianggap keren karena ada di dalam lingkungan yang punya power, dominasi. Mbak Joyce, berarti yang harus dilakukan di lingkungan apa yang misalnya pesantren berbasis agama. Kita tidak memungkiri itu lebih banyak yang positif ya, tentu saja. Kalau pendidikan berbasis keagamaan asrama ini ada beberapa orang kebetulan yang mencoreng nama lembaga pendidikan berbasis agama. Tapi di dalamnya harus dilakukan seperti apa? Karena kan kalau kita berbicara soal kekerasan yang terinspirasi dari gawai misalnya, mereka tuh handphone aja nggak boleh loh. Jadi kan seperti itu, influence itu saja sudah berkurang. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena di situ ada tenaga pengawas, ada guru, ada kiai atau pemuka agama apapun itu, kita tidak berbicara hanya satu agama saja, kita berbicara tentang semua. Tadi yang saya sampaikan, pembentukan kebiasaan itu tidak dalam waktu yang pendek. Jadi kalau pendidikan yang dilakukan sekarang barangkali kan ibaratnya begini, orang kalau sudah pernah punya kebiasaan dimasukkan dalam sebuah komunitas tertentu dalam waktu yang pendek, ini kan masih terbawa kebiasaannya. Butuh waktu lagi untuk mengubah sebuah kebiasaan dengan kebiasaan baru. Lalu yang kedua, dimanapun, bukan hanya pesantren, di lembaga pendidikan apapun, apalagi yang nuansanya normatif, ada pendidikan agama, spiritual, pastinya tidak hanya memberikan pencerahan atau edukasi secara kognitif, tapi latihan untuk mengelola emosinya. Bicara soal ini perlu jaga waktu panjang, karena kan pada saat ada anak yang baru masuk ke pesantren atau di lembaga pendidikan agama manapun, itu kan pasti melihat senioritas. Mungkin dulu sudah pernah terjadi, sekarang mungkin akan terulang lagi. Bagaimana mau memutus rantai seperti itu? Sistem mengubah perilaku hanya bisa melalui 3 cara. Yang pertama adalah sistem, aturan. Nah, aturan tidak hanya terpampang di dinding, dibaca, dihafal. Tapi ada sistem hukuman dan hadiah misalnya kalau itu dijalankan. Atau ada sistem misalnya pemberian kontribusi, dia dapat sebuah kesempatan sekolah lebih baik dan sebagainya. Itu mungkin diberikan. Lalu yang kedua melalui pembelajaran. Pelatihan itu tidak hanya bicara soal kursus, tapi setiap hari contoh ya, menjenguk orang sakit itu bagian dari latihan. Membantu orang-orang papa tidak mampu, itu bagian dari latihan. Jadi empati itu ternyata juga penting ya. Sangat. Dan yang betul, kasih sayang. Dan yang ketiga adalah tadi panutan, role model. Guru-gurunya juga harus jadi panutan kan. Tidak hanya mampu secara bicara dan kognisi, tapi perilaku guru. Jadi kalau tadi dibilang yang melahirkan kan orang tuanya, yang membesarkan orang tuanya, lo kok nyalahin gurunya, berarti nggak bisa kayak gitu ya. Dua belah pihak punya peran. Harus sinergis lah. Punya peran. Mbak Joyce, terima kasih ya. Sami. Atas pencerahannya, kita harapkan tidak ada lagi kasus seperti ini. Semoga. Dan ini pentingnya pemerintah juga bekerja sama dengan banyak pihak. Semua pihak. Terima kasih Mbak Joyce.